Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ruang lingkup proyek. Jadi dalam ruang lingkup proyek, yang pertama saya akan menjelaskan fitur dan layanan. Dari aplikasi yang kami buat terdapat dua fitur dan layanan yang ditunjukkan untuk kreator serta konsumen. Untuk kreator terdapat 4 fitur atau layanan. Yang pertama yaitu dapat melakukan pengolahan event, penjualan tiket, pengiriman tiket, penarikan dana. Serta untuk konsumen terdapat empat layanan. Yang pertama dapat melihat event, melakukan pembelian tiket, refund, serta chat. Untuk berikutnya ada project requirement. Dalam suatu proyek, umumnya dalam pengerjaan suatu proyek terdapat berbagai hal yang dibutuhkan untuk menunjang dan menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Di sini ada 7. Yang pertama ada human research, hardware, software development, server, database, stationery and board, dan reference. Terus selanjutnya ada product scope. Ya, aplikasi yang kami buat terdapat beberapa product scope. Yang pertama untuk desain sistem ada public domain, full administration prevalence, DBMS terpusat, sistem berbasis web, responsive web design. Berikutnya ada sistem requirement-nya. Yang pertama adalah user friendly, fast fix load, agile development, kemudahan transaksi, customizable, yaitu mudah untuk melakukan kustomisasi. Yang berikutnya adalah server yang dapat bekerja 24 jam. Berikutnya ada accidental error management. Berikutnya untuk spesifikasi fungsional, ada yang pertama ada memudahkan dalam pembelian tiket secara online, dapat diakses oleh siapapun, server dan CMS hanya dapat diakses oleh admin, minimnya bug, dan error dalam membuat berbagai proses vital terkait pembayaran, kustomisasi acara, layout website, dan kontak. Yang terakhir adalah menjamin bahwa user atau pengguna yang mengunjungi situs ini pada jaringan yang aman sehingga tidak ada hacker atau perusak yang masuk ke dalam user yang menyerang user. Berikutnya ada ruang lingkup yaitu Term Shaper Model. Di sini kita membahas 3 bidang, yang pertama bisnis, organisasi, dan teknologi. Untuk menjawab pertanyaan yang ada, yang pertama ada bisnis, organisasi, dan teknologi. Untuk menjawabnya kita akan lanjut ke yang pertama. Yang pertama untuk bisnis. Berapa biaya untuk implementasi sistem? Untuk membuat website ini, kami memperkirakan memerlukan biaya kurang lebih sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya untuk berapa biaya yang akan dihabiskan untuk staff. Karena perubahan sistem yang diusung oleh toko, tentu saja akan ada perubahan pada jumlah staff. Yang diperlukan itu akan ditambahkan 3 orang admin dengan estimasi gaji seorang admin sebesar 2 juta, sehingga biaya total untuk staff ialah biaya staff sebenarnya ditambah dengan 6 juta. Apakah setelah sistem diterapkan penjualan akan bertambah? Sistem dibuat secara web, maka akan semakin memperbesar pelancaran pelanggan, akan mengetahui toko, sehingga jika pelanggan lama dapat bertahankan, maka penjual akan mengalami penambahan. Berikutnya, untuk bidang organisasi. Yang pertama adalah apakah adanya sistem pelanggan dimudahkan dalam proses transaksi? Jawabannya iya, karena pelanggan dapat melakukan transaksi secara mobile. Berikutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk konten pada sistem? Akan dikerjakan sebuah admin yang khusus mengurus mengenai konten yang ditemukan pada web. Berikutnya, penerapan sistem dapat membantu penjualan. Penerapan sistem diharapkan dapat membantu penjualan dalam pemasaran produknya, pendekatan dengan pelanggan, menemukan transaksi yang terjadi, dan sebagainya. Berikutnya, siapa yang melatih staf dalam penerapan sistem? Staf akan dilatih secara langsung oleh penjual atau pemilik dan juga developer sistem yang nantinya akan menggunakan aplikasi atau web secara lebih mudah sehingga setiap konten yang ditampilkan dalam web dapat disalurkan dengan baik. Berikutnya, apa penggunaan sistem akan mempengaruhi pelanggan yang tidak punya perangkat yang mendukung? Penerapan sistem pada toko tidak akan mempengaruhi pelanggan yang tidak memiliki sistem perangkat yang mendukung, karena toko akan strategi omnichannel marketing yang nantinya dapat membantu dalam pengembangan produk dengan perangkat yang low atau tidak high end. Kemudian untuk teknologi.
Terus apa yang digunakan untuk membangun sistem? Tools atau software yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah code editor DBMS, cloud server, dan beberapa library open source. Berikutnya perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk membangun, menjalankan, dan memaintain sistem. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah 3 buah komputer Windows dengan spesifikasi prosesor 3,2 Hz, 8 GB RAM, dan 500 GB internal storage. Kemudian proses deployment sistem dilakukan. Deployment sistem dilakukan pada cloud service. Apa saja error handling yang digunakan pada sistem? Error handling yang akan digunakan pada sistem berupa autosave. Pada saat terjadi kerusakan pada saat transaksi management form, membantu user dalam menginputkan data. Sekian dari presentasi saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.